Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Belum semua kayaknya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Jesus.
satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu berdiri selamanya. Atas dunia dan Tuhan putih yang membebaskan jiwa kami bersorak berketuhanan Tuhan yang kaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Hancurkan putih dan membebaskan jiwa kami bersorak berketuhanan Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk sembah. Hallelujah, Jesus. Oh ya Allah, Basyika. It's all
only sing how great is our God. Only sing how great is our Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami masih boleh memuji, menyembah Engkau, meninggikan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Firman-Mu mengatakan ketika nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik banyak jiwa masuk dalam kemuliaan-Mu. Kami adalah bagian orang-orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Kristus, karena memang betul Kristus itulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami masih boleh memuja, memuji, meninggikan Kau Tuhan. Menjadi satu kesukaan bagi kami. Dunia tidak dapat memisahkan kasih-Mu atas kami. Apapun tantangan di dunia ini, Engkau tidak akan pernah melepaskan milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah bagian daripada umat Tuhan yang menjadi milik kepunyaan-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Pimpin, tuntun, tenangkan jiwa kami, sehingga apa yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu menjadi benih yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga anak-anak kami akan belajar di sekolah mingguan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tumpangkan tangan kepada anak-anak kita. Orang tua yang ada di samping anak-anaknya, tumpangkan tangan kepada mereka. Dan mari kita berkata, Bapak, terima kasih untuk anak-anak kami. Kalau sebentar mereka akan belajar di kelas sekolah minggu bersama guru-guru mereka. Berikan mereka roh yang tertib, berikan mereka sukacita, berikan mereka telinga yang mendengar. Kami percaya Tuhan, walaupun badan mereka masih kecil, tapi roh Tuhan di dalam mereka itu besar. Kalau kami mendidik mereka sejak masa kecilnya, maka sampai masa tua mereka tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Aku percaya Tuhan, sampai masa tua mereka akan tahu bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu boleh silakan masuk ke kelasnya bersama guru-guru terkasih. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Saya sangat bersuka cita setiap kali kita beribadah. Saya percaya tidak ada tempat yang lebih menyenangkan daripada berada di dalam hadirat Tuhan dan berada bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kita. Amin. Tidak ada tempat yang lebih menyenangkan. Karena pada akhirnya saudara dan saya yang diikat tali kasih oleh Tuhan, yang diikat oleh darah Yesus, kita akan bersama-sama bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai kepada kekekalan. Ada amin? Coba bilang sama orang kiri kananmu, aku akan lihat engkau sampai nanti di sorga. Ada amin, saudaraku? Saudara mau pastikan nggak orang kiri kananmu tuh sampai di sorga nanti? Ya. Jangan pernah bosan-bosannya bertemu dengan saudara seiman kita. Malah kita rindu untuk membawa lebih banyak lagi orang datang kepada Tuhan. Amin. Kalau dalam 2 minggu terakhir kita belajar bagaimana kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tidak dikuasai oleh dunia ini. Dunia, saya pernah jelaskan dunia atau kosmos itu
bukan hanya berbicara tentang bumi tempat kita tinggal, bukan hanya bicara manusianya, tapi juga lebih dalam lagi berbicara sistem dunia ini. Dunia ini sudah berada di dalam sistem si jahat. Makanya kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Makanya kita harus berbeda dari dunia ini. Makanya nilai kita haruslah nilai yang kekal di dunia ini. Sampai kepada kesudahannya kelak. Oleh karenanya, sebagaimana minggu lalu saya bagikan, kita harus tahu kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Apa yang ditawarkan dunia? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, jelas sekali di surat Rasul Yohanes itu jelas sekali dikatakan bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita adalah tawaran yang dunia tawarkan bagi kita. Bukankah Yesus waktu dicobai di padang gurun, itulah yang ditawarkan oleh si jahat. Ya, ketika dia lapar ditawarkan keinginan dagingnya yang lapar. Terus ketika dia dibawa untuk melihat seluruh dunia ini, ya, ditawarkan seluruh kekayaan, seluruh hal yang menjadi keindahan di dunia ini. Iblis kan tawarkan. Ya, berarti itu keinginan mata, ya. Terus mencobai Tuhan. Itu keangkuhan hidup. Seringkali kita ingin mencobai Tuhan. Halo. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya beri judul firman Tuhan, kita mesti berbeda dari dunia ini. Amin. Kita masih tinggal di dunia, tapi nilai hidup kita berbeda dari dunia ini. Amin. Dunia nilainya itu sementara. Ya, fana. Tapi kalau kehidupan kita di dalam Kristus itu nilainya kekal. Ya. Dan apa kata firman Tuhan untuk perkara ini? Mari kita lihat surat Rasul Paulus di Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama karena ini satu ayat. Sudah sampai di situ? Saudara yang bawa Alkitab ataupun Alkitab kalau nggak bawa, lihat di depan saja, kita akan baca sama-sama. Yang masih bisa kebaca, silakan baca sama-sama saya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jelas sekali Alkitab mengatakan melalui Rasul Paulus yang dituliskan untuk jemaat di Roma dan untuk kita semua sebagai jemaat Tuhan, dikatakan jelas sekali ada kata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di sini dunia berbicara sistemnya. Apa yang ditawarkan dunia? Dunia banyak menawarkan hal-hal yang menarik bagi daging kita. Tampaknya enak, ya, memberikan pengertian, tapi sebenarnya ujungnya adalah maut. Bukankah manusia jatuh dalam dosa ketika Hawa melihat buah itu, ya, buah pohon pengetahuan itu, kan kelihatannya enak, betul? Kalau dimakan memberikan bukan hanya sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh, tapi memberi pengertian tentang yang baik dan yang jahat. Selalu saja dosa atau dunia menawarkan keinginan-keinginan dunia ini yang akhirnya membawa kita kepada dosa, sesuatu yang tampaknya enak, tampaknya menarik, tampaknya memberikan pengertian, tapi ujungnya maut. Ujungnya tidak ada damai sejahtera. Ujungnya kita menjauh dari Tuhan. Halo? Ujungnya ke situ. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Alkitab jelas sekali melarang kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Dimulai dari mana? Jelas sekali dikatakan pembaharuan budimu. Saudara pernah dengar kata metanoia? Ada yang belum pernah dengar? Pernah tahu ada toko buku namanya Metanoia di Indonesia? Sampai sekarang masih ada? Metanoia. Tahu arti metanoia? Metanoia itu artinya pembaharuan akal budi. Pertobatan itu bukan dimulai di mulut kita. Pertobatan dimulai dari perubahan cara berpikir kita. Banyak orang mengaku menyesal, bertobat, tapi ketika pikirannya belum berubah, pikirannya belum bertobat, pikirannya belum diperbarui, dia akan jatuh dan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Kenapa? Karena memang sesungguhnya peperangan rohani kita itu di pikiran kita. Coba pegang kepalanya. Disinilah peperangan kita sesungguhnya. Kita harus menang di sini. Amin. Apa yang kita pikirkan seharusnya seperti surat Filipi katakan, apa yang baik, apa yang indah, apa yang sedap didengar. Dan semuanya itu berpusat kepada Kristus. Berpusat kepada Yesus. Karena ada lagunya kan? Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi semua orang yang membutuhkan. Siapa yang percaya bahwa keindahan yang abadi itu cuma Kristus? Yang kita lihat, yang kita rasakan itu cuma sementara. Amin. Dimulai dari sini pertobatan itu. Bagaimana kita ngisi pikiran kita? Cuma satu yang kekal, yang bisa ngisi pikiran kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna? Nggak ada cara lain kecuali kita baca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nggak ada cara lain. Saudara mau cari cara lain, saya nggak tahu cara lain. Kadangkala ketika ada orang yang bertanya sama saya, jawaban terbaik kita adalah saya tidak tahu. Halo? Alkitab katakan gini, apa yang tersembunyi itu milik Tuhan. Kamu mau bongkar apapun, kamu pakai cara apapun, kalau itu masih milik Tuhan, kamu tidak akan pernah tahu. Tapi apa yang disingkapkan Tuhan itu milikmu, milik saudara dan saya. Jadi ketahuilah, di dalam kekristenan tidak ada manusia Superman ataupun superwoman secara rohani, nggak ada. Superman aja sudah dead. Superman is dead dibilang. Satu-satunya superstar yang masih hidup sampai hari ini tinggal Super Me. Makanya di dalam kekristenan, di dalam gereja kita harus membangun super team. Bukan Superman ataupun Superwoman. Coba lihat orang kiri kananmu. Katakan, saudaraku, aku butuh engkau. Aku butuh engkau.
sampai kapanpun aku butuh engkau. Kita saling membutuhkan sebagai saudara seiman. Amin. Setidaknya kita saling mendoakan. Amin. Saling memperhatikan. Lakukanlah kata firman Tuhan itu saling. Maka kau akan melihat kasih Tuhan itu sempurna. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau mau berubah cara berpikir kita, mau terus kita hidup di dalam pertobatan yang sejati, isilah pikiran, hati, jiwa, roh kita dengan firman Tuhan. Bahasa roh akan berakhir, mujizat akan berhenti. Itu Alkitab katakan. Apa yang kita lihat itu sementara. Rasul Paulus mengingatkan jemaat, jangan imanmu berkajang kepada penglihatan-penglihatanmu. Iman kita harusnya berdasarkan firman Tuhan. Amin. Karena Yesus katakan langit bumi akan lenyap, tapi firman-Ku akan tinggal tetap. Kasih-Ku akan tinggal tetap, kata Tuhan. Makanya 3 yang terbesar kata Rasul Paulus, iman, pengharapan, dan kasih. Kita harus fokus dengan pengajaran-pengajaran yang mengajarkan 3 hal itu. Dan ujungnya adalah Kristus. Kedewasaan, kesempurnaan sejati hanya ada di dalam Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tentu banyak sekali perbedaan antara orang duniawi, orang yang belum mengenal Tuhan dengan nilai-nilai duniawinya, dibandingkan dengan orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Saya tidak mengatakan perbedaan antara orang yang duniawi dengan orang yang beragama. Saya tidak katakan itu. Sebab belum tentu semua orang yang beragama, bahkan yang beragama Kristen, hidupnya sungguh-sungguh di dalam Kristus. Agamanya bisa Kristen, tapi belum tentu dia sungguh-sungguh sama Kristus. Dan waktu saya renungkan ayat ini, saya renungkan bagaimana kehidupan pribadi saya sebelum mengenal Kristus secara sungguh-sungguh. Saya lahir brojol sudah Kristen, keluarga Kristen. Di keluarga Kristen, tapi saya bukanlah orang pengikut Kristus dari awalnya. Minggu mungkin saya ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu hidup saya nggak lebih baik dari orang dunia. Begitu jahat, pikiran jahat, perkataan kotor, pergaulan buruk, kehidupan malam, kehidupan bebas, semua sudah pernah saya alami. Tapi waktu saya menemukan keindahan di dalam Kristus, saya tahu inilah yang harus saya kejar. Saudara harus percaya, anak-anak muda ketika dia tahu kebenaran di dalam Kristus, dia tahu keindahan dalam Kristus, dia akan kejar itu. Makanya pada orang-orang muda tawarkanlah keindahan, keagungan, kebesaran Kristus saja. Jangan tawarkan hal-hal yang indah-indah yang bisa diterima dari Kristus. Bukan hanya berkat. Tawarkanlah pribadinya. Tawarkanlah pribadi dia yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Ya betul, waktu ngikut Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Kita pikul salib, sangkal diri. Tapi ketahuilah, ngikut dunia harganya lebih mahal. Ngikut dunia mungkin kau senang, mungkin kau mengalami seolah-olah banyak berkat dari dunia ini, tapi ujungnya kebinasaan. Tapi ngikut Tuhan ada harga. Pikul salib, sangkal diri. Tapi Tuhan katakan,
Aku menyertai kamu. Aku akan ngajarin kamu. Belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Siapa yang percaya bahwa Yesus bukan hanya Immanuel, Dia bukan sekadar menyertai kita, tapi Dia menolong kita, membela kita, bertindak atas kehidupan kita ketika kita jatuh, ketika kita ngadapin masalah, ketika kita ngadapin musuh. Dia bertindak atas hidup kita. Dia bukan hanya menyertai. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Hanes menyertai saya jalan, tiba-tiba ada orang pukulin saya, dia cuma menyertai saya dan menyaksikan, diam aja. Apa gunanya dia jadi teman saya? Apa gunanya dia nyertai saya? Begitu juga sebaliknya. Halo? Tapi kalau Yesus katakan, aku menyertai kamu, saya percaya Dia bukan hanya menyertai kita. Apa gunanya kalau Dia cuma menyertai kita tapi tidak melakukan tindakan-tindakan yang ajaib, tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menolong kita waktu kita susah, waktu kita mengalami kegentaran, waktu kita mengalami ketakutan. Apa gunanya? Dia pasti tolong kita dengan caranya yang ajaib yang gak kita bisa pikirkan. Siapa yang percaya hanya di dalam Tuhan ada kepastian? Saudara percaya? Kan saya selalu ngajarin kalau di pendoa syafaat, Tuhan itu pasti jawab doa kita, walaupun kadang-kala jawabannya tidak. Halo? Tidak pun itu jawaban dari Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kala orang ngotot, ketika Tuhan bilang tidak, masih ngotot. Siapa yang Tuhan? Siapa yang berkuasa? Siapa yang menentukan? Seharusnya kita sadar, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ingat, sebentar lagi kita mau merayakan Jumat Agung. Ingat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Sadari itu. Kalau kita sadari itu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita percaya itu semua dalam kendali Tuhan. Amin. Saya merenungkan paling tidak ada 3 ciri atau perbedaan orang yang sungguh-sungguh ngikut Tuhan dibandingkan dengan orang duniawi. Ini dalam perenungan saya ada 3. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, orang itu adalah orang yang bersyukur meski dalam penderitaan. Hidup ini bukan hanya kembang gula. Hidup ini bukan hanya bicara soal berkat. Halo? Saya mau tanya, kalau anak-anak kita kasih kembang gula terus setiap hari, kita jejelin kembang gula yang enak-enak itu, apa yang terjadi sama mereka? Hah? Kurang gizi? Apalagi? Sakit gigi? Apalagi? Obesitas? Apalagi? Dia bisa diabetes. Jangan mau jadi orang Kristen kembang gula. Ya betul, Tuhan menyediakan berkat untuk kita, supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Halo? Tapi ingat, Tuhan juga mengizinkan perkara-perkara yang sulit, yang tidak enak, yang menyesakkan, penuh penderitaan, penuh pergumulan di dalam hidup kita. Itulah yang dinamakan pil pahit. Kata orang Palembang tuh, tegok itu pil pahit. Siapa yang pernah minum obat China? Obat pahit itu? Atau obatnya Jawa namanya brotowali? Ada yang pernah tuh
Kalau Pak Bayu orang Jawa biasanya pernah kali. Oh, kalau minum Brotowali dia nggak ngantuk dia pasti. Pasti melek terus dia. Karena benar-benar pahit. Saya suka kopi, apalagi kalau nggak pakai gula, karena rasanya pahit. Tapi itulah yang membuat mata kita melek. Kadangkala perkara-perkara yang pahit dalam hidup kita justru membuat roh kita sadar, jiwa kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Yesus setiap hari doa ya, betul? Tahu kan cerita Yesus setiap hari doa? Tapi waktu dia harus menghadapi salib itu, kematian yang begitu mengerikan, pil pahit itu, dia berdoa lebih lagi enggak? Sampai peluhnya seperti darah dibilang. Sebelum-sebelumnya kita tahu Yesus berdoa, tapi tidak pernah diceritakan peluhnya itu seperti darah. Siapa yang di sini ketika banyak pergumulan, banyak kesesakan, banyak kesedihan, banyak yang menimpa hidupnya, justru doamu lebih sungguh-sungguh. Oh, cuman Pak Anes doang ya di depannya. Ngangkatnya juga ragu-ragu dia. Setengah tiang, ngangkat tuh tinggi-tinggi. Tapi giliran nyaman, banyak berkat, banyak ini, kadangkala itu justru membuat kita lupa sama Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Jadi poin yang pertama, bersyukur meski dalam penderitaan. Kalau orang dunia jika dalam penderitaan biasanya mereka nangis, bersedih, mengeluh. Bahkan mungkin ada yang marah-marah, ada yang kecewa, putus asa. Itu kalau orang dunia. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, saya baca di dalam Alkitab, seringkali orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, ketika mengalami masa-masa kesesakan, masa-masa penderitaan, masa-masa penganiayaan, justru malah menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Contohnya jelas, tolong slide-nya diteruskan. Contohnya jelas, Paulus adalah rasul kasih karunia. Kalau mau belajar tentang kasih karunia Allah di dalam Kristus, Rasul Pauluslah banyak menjelaskannya. Bagaimana dia ketika dengan Silas ditangkap, dipenjara, dipukulin, disesah, dimasukkan penjara yang paling dalam. Apa yang mereka lakukan tengah malam? Apakah mereka saling ngomong, aduh susah bener yang ikut Tuhan ya, hancur badan kita, gemuk galau? Halo? Tidak, saudaraku. Mereka tengah malam dikatakan Paulus dan Silas berdoa. Pastikan kalau engkau dalam masa-masa kesesakan, hal yang pertama kau harus cari adalah Tuhan. Berdoa. Lihat wajah sebelahmu. Berdoa. Dan kalau sudah berdoa, lanjutkan. Dan ada kata apa? Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya mau tanya, kalau mereka habis berdoa, mereka berdoa dan memuji Tuhan, seluruh penjara itu dengar, suaranya kenceng gak itu? Apa bisik-bisik mereka? Suaranya nyaring pasti mereka. Saya nggak tahu mereka nyanyi apa ya, tapi mungkin lagunya sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau,
tiada seperti Engkau. Mereka itu memuji Tuhan, dan semua orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Mereka nggak mengeluh, mereka nggak berburam durja, mereka nggak putus asa. Mereka malah memuji Tuhan, berdoa dengan suara nyaring. Hingga apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dinding-dinding, pintu-pintu penjara itu terbuka. Siapa yang percaya ketika engkau berdoa, ketika kau memuji Tuhan di masa-masa kesesakan, apapun yang membelenggu hidupmu, apapun yang mengurung engkau, itu dibebaskan Tuhan. Pernah ingat cerita tentang Yosafat? Nggak kebetulan anak saya kasih nama Yosafat. Saya selalu terkesan dengan cerita Yosafat. Yosafat itu seorang raja yang saya bilang agak penakut. Agak mirip-mirip lah. Karena saya dulu pemberaninya malah dibilang nekat. Nggak sayang nyawa. Kalau dia sayang nyawa malah nak nyelamat ke wong banyak, dia jadi dokter kayak. Ada temennya lagi. Anak Tuhan juga Pinehas. Nama-nama Alkitab semua itu. Saudara tahu kan cerita itu? Di 2 Tawarik 20. Ketika orang Bani Amon, orang Bani Moab, itu kan musuh-musuh Israel semua itu, yang sangat benci sama umat pilihan Tuhan sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Halo? Tapi Tuhan kan larang untuk musnahin mereka. Lalu apa? Mereka serang itu Bani Yehuda. Waktu itu Yosafat sebagai raja. Mereka ajak orang pegunungan Seir, orang Miumim. Saudara tahu nggak orang pegunungan Seir itu? Saya baca sejarahnya mereka. Mereka itu orang-orang yang bersekutu dengan jin-jin. Mereka kalau berperang ngisi badannya dengan kuasa gelap, nggak mempan senjata. Bukankah di bangsa ini banyak orang-orang seperti itu, yang dapat ilmu dari mana-mana, dari gunung, dari mana, dan mereka benci sama umat pilihan Tuhan. Waktu dilaporkan kepada Yosafat, saudara baca itu di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22, nanti di rumah baca sendiri. Waktu Yosafat dengar itu, kabar itu, apa yang terjadi sama Yosafat? Yosafat takut, Yosafat gentar, tapi Yosafat tidak berhenti di takut dan gentar. Lalu dia ngambil keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan, berdoa, minta hikmat. Sampai akhirnya salah satu Bani Lewi dipenuhi Roh Kudus, bernubuat bahwa Tuhan berperang ganti mereka. Kamu nggak usah berperang, Tuhan yang akan berperang. Tapi besok siapkan orang Lewi dan suku-suku yang suka memuji Tuhan. Para imam berdiri di depan tentara-tentara. Lalu apa yang terjadi? Saya coba kita lihat sebentar. Ini ada hubungannya dengan ini. 2 Tawarik 20 ayat 19. Tolong satu orang baca kalau sudah ketemu. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Suaranya apa? Suaranya seperti apa? Suaranya sangat nyaring. Tadi pas memuji, siapa yang dengar sebelah-sebelahnya suaranya kenceng? Ada kedengaran nggak suaranya? Nggak ada pastor, yang di depan yang kedengaran.
Siapa yang merasa tadi sebelahnya suaranya kenceng banget? Angkat tangan. Yang sebelah mana Pak Anes? Yang kenceng. Oh, sebelah sini. Ini nyanyi untuk Tuhan ya. Tepuk tangannya seada-adanya, suaranya ya. Saudara percaya nggak ketika saudara nyanyi untuk kemuliaan Tuhan, saudara nyanyi untuk meninggikan nama Tuhan, saudara keluarkan suaramu dengan sangat nyaring, itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Bertahta. Mereka nyanyi bukan sembarang suaranya seada-adanya. Ini sudah nyanyi ibadah, nyanyi seadanya. Kalau memberi seadanya, doa sebentar saja, tapi mintaannya luar biasa mengada-ngada. Yang cowok minta pasangan hidup yang cantik, kayo, anak konglomerat. Tuhan dengar doamu. Yang perempuan juga kayak gitu. Minta yang ganteng, kayo. Nggak taunya kacau balau hidupnya. Rasul Paulus dan Silas doanya kenceng nggak? Mujinya kenceng nggak? Seluruh penjara dengar ya. Bahkan di perjanjian lama ada kejadian Bani Lewi waktu berperang, waktu musuh-musuh menyerang, mereka memuji meninggikan Tuhan dengan suara sangat nyaring dibilang. Makanya bagi saya sejak saya bertobat sungguh-sungguh ingin rindu mengenal Tuhan. Ketika saya memuji Tuhan, saya mau memujinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan pikiran saya. Biarinlah dunia mengatakan saya gila. Mendingan saya gila-gilaan sama Tuhan daripada saya jadi gila beneran di dunia ini. Daud ketika menari-nari di hadapan Tuhan di depan tabut itu, Mikal binti Saul, jelas sekali dikatakan Mikal binti Saul, anaknya Saul itu, istri Daud itu, ngatain Daud, apaan Raja Israel mempermalukan dirinya di depan dayang-dayang, di depan bangsanya, hanya untuk menari-nari di hadapan Tuhan, hanya untuk memuji Tuhan. Lalu Alkitab tulis, Mikal binti Saul mandul sampai dia mati. Hati-hati saudaraku. Jangan ngatain orang yang lagi muji Tuhan suaranya nyaring. Apa dia tuh peka kuping aku gara-gara dia nyanyi sebelah aku nih. Hati-hati saudaraku. Makanya bagi saya nggak pusing orang mau nilai saya apa. Di hadapan Tuhan, saya mau merendahkan serendah-rendahnya diriku hanya untuk meninggikan Dia. Nyaringkan suaramu untuk Tuhan. Jangan waktu karaoke suaramu sampai tetanggamu peka pergi kalau dari rumahnya. Tapi giliran di rumah Tuhan, kau nyanyi seada-adanya. Halo. Siapa yang mau pakai suaramu sekuat tenagamu hanya untuk kemuliaan Tuhan? Daripada suara kita pakai untuk teriak bagi dunia, teriak bagi orang idola-idola yang nggak jelas. Kalau nyanyi di hadapan Tuhan, di gereja, di rumah Tuhan, ya seadanya. Tapi giliran di depan HP-nya, dia bisa nari, dia bisa nyanyi. Sehebat artis-artis TikTok itu. Gagah nih.
Kata orang Palembang tuh gayanya padek nih kan. Lanang jadi lentik, betino jadi gagah. Kan ini kan kalau betino. Saya perhatiin tuh kalau di TikTok gitu. No, aku bilang ngapa jadi gagah ini banyak. Jadi Lady Gaga. Kalau suaramu merdu, puji Tuhan. Bilang sama sebelahmu, kalau suaramu merdu, puji Tuhan. Tapi suara merdu nggak ngalahin musuhmu. Bani Moab, Bani Amon, orang-orang pegunungan Seir tidak dikalahkan oleh orang-orang yang bersuara merdu. Mereka dikalahkan oleh Tuhan ketika Tuhan mendengar umatnya berseru, menyanyi dengan nyaringnya. Tembok Yeriko tidak runtuh dengan suara merdu. Tembok Yeriko runtuh ketika umat Tuhan bersorak-sorai. Makanya bagi saya kalau jadi orang Kristen, kayak kalau untuk Tuhan kayaknya seadanya aja itu bagi saya agak menggemaskan. Ingin tak ketok kepalanya. Tapi sayang saya hamba Tuhan harus berlaku baik dan mengasihi domba-domba Tuhan. Izinkan iblis bingung atas hidupmu. Dulu teman-teman saya ketika saya melihat saya memuji nari di hadapan Tuhan, teman-teman saya yang baru-baru belum kenal Tuhan itu bilang, apa kocak wong gila? Biarlah iblis bingung aku gila apa tidak, aku stres apa tidak. Tuhan yang paling tahu hatiku. Daud aja pernah seperti orang gila, sampai ngences katanya, ya kan? Siapa yang percaya suaramu yang nyaring itu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi menggentarkan musuh-musuhmu. Amin. Jangan izinkan di rumahmu hanya terdengar suara-suara untuk dunia. Daripada kau gosip, daripada kau nyanyi lagu-lagu dunia. Tahu apa kata firman Tuhan kalau orang nyanyi lagu dunia yang tidak membangun? Tahu seperti apa? Coba saudara lihat di mana itu ayatnya. Kalau kita nyanyi untuk dunia itu seperti apa saudaraku? Di mana itu? Di Amsal ya? Amsal berapa itu? Hah? Coba dibaca. Amsal 25 ayat 20. Katakan apa? Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Tahu, kalau lagi luka kaki kita, kasih cuka apa rasanya? Bukannya tambah sembuh, tambah pedih. Kalau pempek kapal selam, njuk cuka enak. Siapa yang mau percaya? Ketika kau memuji menyembah Tuhan dengan suaramu yang nyaring, ketika kau berdoa dengan suaramu yang nyaring kepada Tuhan, itu menandakan bahwa kau mau sungguh-sungguh mengatakannya kepada Tuhan. Bukan hanya untuk didengar orang, tapi itu pernyataan kesungguhan hatimu, teriakan jiwamu, hanya untuk Tuhan. Saya heran. Saya kadang-kadang kalau anak-anak saya aja saya cerita. Kalau nyanyi untuk lagu-lagu dunia kayaknya wah asik nih sampai di kamar mandi. Saya kadang-kadang lagi belajar atau lagi nulis di ruang belajar saya agak terganggu dengarnya. Tapi kalau mereka memuji Tuhan,
suaranya nyaring, itu hati saya tuh dijamah Tuhan. Senang sekali hati saya. Karena apa? Karena itu menghadirkan kuasa Tuhan. Siapa yang percaya ketika kau memuji menyembah Tuhan dengan suaramu yang terangkat kepada Tuhan, itu menghadirkan kuasa Tuhan. Buktinya ketika Bani Lewi menyanyi memuji untuk Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 22-nya. Tuhan turun, Tuhan berperang ganti Israel, Tuhan berperang ganti Yehuda, dan Bani Ammon, Bani Moab, orang-orang pegunungan Seir terpukul kalah, dibilang. Ketika tembok Yeriko diserukan nama Tuhan pada hari yang ketujuh itu, apa yang terjadi? Runtuh. Siapa yang percaya ketika kau memuji Tuhan dengan suara nyaring, ketika kau berdoa sungguh-sungguh, semua tembok-tembok penghalang hidupmu yang menghalangi kuasa Tuhan runtuh. Itu bukan dongeng. Alkitab itu cerita nyata. Alkitab itu juga kitab sejarah. Sejarah bahasa Inggris itu history. Story-nya Tuhan, bukan story-nya kita. Kita hanya menjadi bagian dari ceritanya Tuhan. Tapi semuanya tentang Tuhan, bukan tentang kita. Itu yang pertama. Jadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang membedakannya waktu dia ngalami kesusahan, kesesakan, pencobaan, dia bersyukur. Salah satu tanda orang bersyukur adalah dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menunggu firman Tuhan. Ada amin. Itu tanda orang bersyukur. Dan orang bersyukur ketika memuji Tuhan, suaranya tidak ditahan. Suaranya dikumandangkan dengan nyaring. Saya rindu besok-besok di rumah tangga anak-anak Tuhan akan terdengar suara nyaring peninggian akan nama Tuhan. Siapa yang percaya ketika suaramu didengar orang lain yang belum kenal Tuhan, mereka akan diberkati. Amin. Itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang mendengarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tanda orang yang sungguh-sungguh? Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, mereka memberi meski saat kekurangan. Biasanya orang hanya memberi jika dia berkelimpahan atau berkelebihan. Kalau orang berlebih banyak, dia berkelimpahan dan dia memberi, itu wajar. Betul tidak? Wajar aja. Dia punya banyak kok. Wajar. Siapapun bisa melakukannya. Betul nggak? Setuju nggak? Kalau kau punya banyak hal, punya banyak materi, kau kasih sama orang, wajar aja itu. Orang lain juga punya, kalau dia punya banyak, dia pasti bisa kasih. Tetapi orang yang sungguh-sungguh, yang sudah di dalam Kristus, atau yang sudah mengenal Allah dengan benar, justru tahu rahasia untuk mengubah kekurangannya menjadi kecukupan, bahkan kelimpahan. Saya nggak tahu ya, apa saudara memperhatikan ya, Yesus itu ketika janda miskin memberi 2 peser itu, Yesus itu kan perhatikan kotaknya, persembahan itu, betul? Dia kan lihat. Betul nggak? Kenapa dia bisa kasih komentar orang yang kaya itu memberi dari kelebihannya, tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya? Berarti kan dia memperhatikan. Saudara percaya nggak? Sampai saat ini pun, ketika kita memberi, Tuhan memperhatikan kita. Siapa yang percaya bahwa wanita janda miskin 2 peser itu dipelihara Tuhan? Apakah cerita dia cuma sampai dia memberi itu? Saya percaya ketika dia memberi dengan iman, dengan kekurangannya, Tuhan pelihara dia. Kenapa saya percaya dia dipelihara Tuhan? Karena cerita dia dicatat oleh Alkitab.
Saudara dan saya belum dicatat di dalam Alkitab. Jadi jangan merasa diri kita paling berkontribusi di rumah Tuhan. Halo, terus terang aja, kita belum dicatat. Ini cerita janda miskin abadi, kekal selama-lamanya, dicatat di dalam Alkitab. Kita paling dicatat di dalam pembukuan gereja. Ngenjuk perpuluhan si ini. Tapi janda miskin ini tercatat sepanjang masa. Siapa lagi janda yang miskin tercatat sepanjang masa? Janda di Sarfat. Kenapa ya Tuhan asik banget dia kasih perumpamaannya sama janda-janda miskin ya? Karena pada masa itu, masa nabi-nabi dulu, janda itu keadaan yang sangat menyedihkan. Tapi Tuhan memperhatikan janda-janda, anak yatim piatu. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan pelihara mereka. Apa yang terjadi dengan janda nabi itu? Kan banyak utang, betul? Anaknya mau diambil sama debt kolektornya, betul? Penagih utang, betul nggak? Lalu dia bertemu sama Elia toh? Pernah baca cerita itu? Elia bilang apa? Apa yang ada padamu? Apa yang kau punya? Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang nggak kita punya. Makanya waktu mau kasih makan 5.000 orang, oh nggak usah beli kata Tuhan. Apa yang kau punya? Kamu yang harus kasih makan. Oh kata 300 dinar tidak cukup beli roti unyil sikok-sikok, tidak cukup ini. Betul nggak? Cuman anak kecil yang berani nyodorkan bekalnya. 2 ikan 5 roti. Halo? Bagi Tuhan, iman sebesar biji sesawi sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar. Elia bilang apa? Apa yang ada padamu? Oh, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Hari ini aku buat roti untukku dan untuk anakku. Setelah itu besok kami pasti mati. Itu jawabannya, betul nggak? Lalu apa kata Elia? Kalau orang nggak ngerti ya cerita itu ya, itu pasti ngomong, "Oi kurang ajarnya nabi ini. Ini jandola miskin tinggal segenggam ininya, tepungnya, minyaknya tinggal dikit dibuli-buli. Dimintanya duluan dia nak makan. Kurang ajar nabi ini." Kalau orang yang pikirannya picik, pasti berpikiran seperti itu. Tapi firman Tuhan jelas sekali mengatakan di Bilangan 20:20, katakan apa? Percayalah kepada Tuhan maka Dia akan meneguhkan kamu. Percayalah kepada nabi-nabinya maka kamu akan berhasil. Janda itu dan anaknya percaya. Elia kan cuma bilang apa? Pergilah ke tetanggamu, kumpulkanlah sebanyak buli-buli yang bisa kau kumpulkan. Betul? Ya kan? Setelah dia makan itu kan dibuatin roti kan? Dituangin minyaknya yang sedikit itu. Habis? Enggak berhenti-berhenti ngalir. Enggak berhenti-berhenti. Selama masih ada buli-buli itu, enggak berhenti-berhenti dia ngalir. Tapi setelah buli-buli itu enggak ada lagi yang kosong, dibilang stop di situ. Stop di situ sebenarnya dia tidak berhenti sepenuhnya. Kalau anak itu ambil lagi buli-buli yang kosong, dia ngalir lagi. Siapa yang percaya berkat Tuhan itu nggak akan pernah berhenti bagi orang percaya. Lalu apa yang terjadi? Dia bukan hanya bisa hidup sepanjang masa kelaparan itu, tapi semua hutangnya bisa dibayar. Siapa yang mau ngalamin hal yang sama? Apakah itu cuma cerita belaka? Itu kan dulu. Itu kan zaman Nabi. Itu kan zaman Tuhan Yesus.
Bukankah Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya? Apakah Kisah Para Rasul berhenti di pasal 28? Kisah Para Rasul tidak berhenti di 28. Saudara dan saya, Kisah Para Rasul 29. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Nanti ada waktunya, ketika Tuhan mau datang, dia akan berhenti. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, walaupun dia susah, dia masih berani memberi untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Dia berani memberi untuk kemuliaan Tuhan. Dia nggak takut. Dia tahu, kalau Tuhan sudah janji, burung di udara aja Tuhan kasih makan. Amin? Burung aja Tuhan kasih makan. Siapa di sini pelihara burung? Pak Aming ya? Mana Pak Aming ya? Pak Aming nggak datang ya? Iya ya, Pak Aming ada burung di depannya, di sangkarnya. Bu Ai pernah lihat nggak kalau Pak Aming ngasih makan burung? Pernah ya? Pernah nggak ditunggunya sampai berapa hari kelaparan dulu baru nyinjoknya makan? Biar kalah, tunggu ke dia agak lapar dikit, agak sakit-sakit dikit gitu. Ada nggak? Oh pasti Bu Ayah pasti marah sama Pak Aming kalau ngelihatnya burung yang sudah lama mati baru diinjoknya makan, baru diinjoknya minum. Kita aja nggak tega ya. Ada di sini tega kalau punya, siapa yang piara anjing? Banyak ya piara anjing. Nah iya salah saya, bukan burung, anjing mestinya. Kalau anjing banyak yang piara. Ya saya tahu ada yang piara kucing juga. Ada yang tega lihat kucing ataupun anjingnya sudah kelaparan, sudah baru diinjok makan. Biar kelah, agak sakit-sakit dikit baru diinjok makan. Agak julur-julur dikit lidahnya lah, kehausannya lah, menges-mengesnya baru injok dia minum. Ada? Kita aja yang jahat ini tahu memperlakukan hewan. Orang benar dikatakan apa? Amsal katakan apa? Memperhatikan hidup hewannya. Orang benar, saudara orang benar bukan? Apalagi Tuhan kita, sumber kebenaran. Masa sih dia nggak pelihara kita? Karena ada lagunya kan? Iya kan? Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Saya suka refnya itu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yang masih punya rambut, boleh pegang rambutnya. Terjatuh tanpa seizinmu. Keren ya Tuhan kita ya. Ada amin? Burung aja Tuhan kasih makan, apalagi kita. Jadi jangan takut memberi untuk Tuhan. Jangan takut memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jangan takut memberi untuk sesama kita yang juga kekurangan. Percayalah Tuhan pasti pelihara kita. Gak usah takut. Saya banyak contoh, banyak kesaksian hidup. Orang tua saya tuh nggak pernah tahan, apalagi mama saya nggak pernah tahan kalau ngelihat orang di komplek Pertamina itu tukang nyapu rumput itu, kalau habis dipotong rumput itu kan pakai mesin berantakan semua. Mereka nyapu, mereka tunggu di bawah pohon. Rumah kita tuh kebetulan di depannya ada pohon besar, ada lapangan, ada pohon besar 2 tempat mereka kumpul. Selalu mama saya tanya, wis mangan, wis ngombe? Wah, ora bu. Belum bu, belum sarapan. Selalu mama saya suruh panggil yang kerja sama kita, buatin makanan, siapin minuman, teh atau kopi, kasih mereka. Waktu mama saya meninggal, saya ingat sekali. Yang datang itu saya bingung, ini orang-orang nggak saya kenal. Waktu saya tanya siapa orang-orang ini, mereka inilah tukang sapu, tukang becak, orang di pasar.
Siapa yang percaya? Kalau orang tua kita suka menabur hal yang baik, kau sebagai anaknya, atau nanti kau punya anak, cucu, kau akan diberkati Tuhan. Siapa yang percaya? Saudara percaya nggak? Pasti diberkati Tuhan. Pasti. Karena kau meninggalkan warisan yang kekal. Perbuatan baikmu akan terus berbicara di hadapan Tuhan. Doamu itu juga kekal. Walaupun kita sudah nggak ada, kita sudah mati, doa kita kekal di hadapan Tuhan. Apa yang belum dijawab, pasti dijawab Tuhan pada waktunya. Entah untuk anak kita, entah untuk cucu kita. Ada amin? Jadi itu poin yang kedua. Yang terakhir, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau dunia kan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Wajar aja, jahat kita balas jahat. Pernah nggak dengar di kota ini? Sering nggak dengar? Kalau uang itu jahat sama aku bisa lebih jahat sama dia. Pernah dengar? Coba lihat sebelahmu. Kau pernah ngomong itu enggak kau? Tapi ada juga yang ngomong gini, kalau uang itu baik, aku 10 kali lebih baik. Tapi bohong. Itulah dunia. Lalu jika kita yang ngakunya pengikut Kristus melakukan hal yang sama, apa bedanya kita dengan orang dunia? Lalu kalau ada orang yang jahat sama kita, kita diam aja, itu bagus ya, baik. Kita nggak balas dia. Itu memang hal yang baik. Tapi firman Tuhan menyuruh kita ekstra mal. Kita bukan hanya nggak membalas, kita justru harus mendoakannya. Lebih lagi kita harus apa? Melakukan yang baik sama musuh kita. Kalau dia lapar harus kita kasih makan. Kalau dia nggak pakai baju, kasih jubahmu. Tuhan itu mau kita extra mile. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, apa bedanya kita dengan orang dunia? Kalau kita hanya memberi salam kepada orang yang baik sama kita, apa bedanya kita sama orang dunia? Makanya Tuhan mau kita berbeda dari dunia ini. Ada amin, saudara? Siapa yang kemarin ada cerita yang ditempeleng pipinya itu? Will Smith ya? Heboh kan itu kan? Pas nominasi Oscar ya? Padahal dia dapat Oscar kalau nggak salah ya. Dia tempeleng orang itu, pang. Salah sih dia. Tapi seharusnya kalau Chris itu anak Tuhan, dia sodori pipi kirinya. Kiri ya, ayo kasih kanan. Woi, kalau aku udah pacak pastor, terajang ketulah dia. Memang nggak masuk akal ya apa yang dikatakan Tuhan ya. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka, ampunilah mereka. Nggak masuk akal ya. Bahkan sampai akhir Tuhan Yesus ditusuk lambungnya, dia masih ngampunin. Pil pahit nggak itu? Pil pahit ya? Ada nggak di sini ketika ngampunin rasanya pahit bener? Halo? Harus ditegok ya? Dimakan ya?
Tapi waktu kita melakukan itu, saudara percaya nggak? Roh saudara dikuatkan Tuhan. Roh saudara disehatkan Tuhan. Pikiran saudara dikuatkan Tuhan. Rasa sakitnya sama orang itu akan hilang. Kau nggak akan lupa sama apa yang dia buat, tapi rasa sakitnya dibuat Tuhan hilang. Ada kan orang kalau sudah disuruh maaf-maafan, ya sudahlah aku maafi kau. Tapi rainya ke sana. Tiap ngelihat uang itu sejauh-jauhan. Sesak napas. Habis sesak napas, nafas berat. Langkah lunglai. Jatuh, berdebek. Masuk ICU. Banyak nggak orang kayak gitu? Ngomongnya di depan orang, ya aku udah maafi kau. Nggak bisa. Kalau kita memaafkan, kita mengampuni, izinkan Tuhan berurusan dengan hati kita. Izinkan. Sakit memang, pahit memang. Tapi ketahuilah, ada kuasa Tuhan yang ajaib menyembuhkan kita. Amin. Itulah ciri-ciri kita sebagai orang percaya, harusnya seperti itu. Matius 5 ayat 44 sampai 45, saya akhiri di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, coba perhatikan, dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Saya percaya orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, hanya orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang mampu melakukan ini. Amin. Supaya apa? Pada akhirnya kemuliaan Tuhan yang nampak. Biarlah semua orang hendaknya melihat cahayamu di depan semua orang. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Katakan sama Tuhan, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini. Terima kasih Tuhan, selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baik.
berseru, Bapa. Ajar kami Tuhan yang selalu memberi air mengalir yang tiada berhenti. Bapa, sentuh, izinkan Tuhan menyentuh hati kita saat ini untuk mengubahkan pikiran kita, hati kita supaya jadi yang baru. Kami mau jadi seperti emas yang murni Tuhan. Bentuk kami, ini bejana hati kami Tuhan. Bapa, ajarku mengerti yang selalu memberi air mengalir yang tiada Bapak, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Kau berurusan dengan pikiran kami. Kau berurusan dengan hati kami Tuhan. Biarlah waktu ini adalah waktu terbaik kami mengalami kepekatan, pengurapan dan anugerah-Mu. Izinkan Tuhan kami berendam Tuhan di dalam hadirat-Mu. Izinkan kami Tuhan dijamah oleh Roh-Mu. Kalau ada pikiran kami yang salah, hati kami yang bengkok, jalan kami yang menyimpang ya Tuhan, kembalikan kami ke jalan-jalan-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tahu bagaimana kami harus berbeda dari dunia ini. Ajar kami terus bersyukur meski kami mengalami penderitaan, meskipun kami mengalami perkara-perkara yang sulit dalam hidup kami. Ajar kami berdoa, ajar kami mendengar firman-Mu, dan lebih lagi Tuhan, ajar kami memuji Engkau dengan suara kami yang nyaring, sehingga kami melihat kuasa Tuhan bekerja. Tuhan, biarlah di masa-masa kekeringan, di masa-masa sulit yang sudah 2 tahun ini kami jalani, bahkan seluruh dunia mengalami masa kekurangan, tapi biarlah umat-Mu belajar terus untuk percaya, belajar terus untuk memberi hidup, memberi diri, memberi waktu, bahkan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, ajar kami juga Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas orang-orang yang berniat jahat dengan kami mendoakan mereka. Bahkan firman-Mu mengatakan Tuhan, ketika kami berbuat terus yang baik kepada orang yang jahat, maka itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Dia akan menjadi orang yang terheran-heran melihat umat Tuhan yang sanggup hidup untuk selalu memberkati. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba percaya di masa-masa yang seperti ini, kami justru membutuhkan firman-Mu yang keras, firman-Mu yang membuat kami menjadi terlatih, panca indera kami terlatih, dan kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai, dan hamba serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey tadi, amin. Saya sangat diberkati sekali Bapak Ibu. Karena ya kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita mesti berbeda dengan cara pikir dunia dan sistemnya. Kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Bahkan di masa-masa sulit seperti ini, justru ini akan menjadi masa-masa di mana kita sebagai orang-orang, bukan hanya orang-orang Kristen, tetapi menjadi orang-orang percaya yang tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin bersaksi sedikit apa yang saya alami juga sekarang ini ya, di masa-masa masih pandemi seperti ini. Kebenaran di ruko tempat saya tinggal itu ada sebuah pohon yang cukup tinggi, yang tingginya sudah setinggi ruko kita. Saya lupa itu pohon cermin atau pohon salam itu ya mama. Itu mami saya yang tahu. Buahnya merah, kecil-kecil. Kalau udah mateng tuh dia merahnya jadi merah tua, kayak merah marun. Saya tuh suka iseng ya, ngeliatin pohon di belakang itu. Saya berdiri di pagar, saya liatin. Karena suka ada burung yang mampir ke pohon itu. Dan saya merhatiinnya sebentar ya, nggak sampai berjam-jam. Tapi saya merhatiin ada burung aja yang lewat, datang dan ngambil buah itu. Seperti firman Tuhan katakan ya, kita buka di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai 34. Saya bacain buat Bapak Ibu, seperti yang cerita burung ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itu saya dapat hikmatnya. Iya ya Tuhan, burung itu aja yang mampir ke pohon itu nggak nanem, nggak nabur, nggak ngapa-ngapain, tinggal ngambil tok, nyomot berapa buah, terus dia pergi lagi. Pindah ke pohon yang lain. Saya salutnya gini, kenapa itu burung nggak tinggal aja di pohon itu, nggak bersarang aja di pohon, tapi dia pindah lagi. Mungkin pikiran saya sampai di mana? Oh iya, dia tuh mikir ke orang lain juga, mikir ke burung yang lain juga, yang bakal makan dari pohon itu. Jadi nggak hanya dia yang ngabisin di pohon itu. Nah lanjut yang firman Tuhan tadi katakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita harus masa bodoh. Kalau bahasa anak zamannya itu bodoh amat dengan hal-hal yang menyusahkan kita. Jadi kita nggak perlu pusing dengan hal-hal seperti itu. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya yakin ini di pola pikirnya orang dunia. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita tidak usah ngomong, Bapa kita yang di sorga tahu bahwa kita butuh apa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini yang ayat favoritnya yang sering kali dipakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya belajar Bapak Ibu dari ayat ini. Saya tidak perlu ngoyo, kata orang, nggak perlu maksonian. Kita perlu begawe untuk hidup.
bukan hidup untuk begawe bae. Kita kerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Terbalik enggak? Tidak ya? Benar ya? Kita kerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Jadi jangan diperbudak oleh pekerjaan kita. Ada keluarga yang harus kita perhatikan. Ada keluarga rohani, ada keluarga jasmani, ada komunitas kita yang juga kita tetap perlu perhatikan. Saya yakin dan percaya dengan firman ini, saya mendorong Bapak Ibu exciting untuk memberikan yang terbaik. Tidak usah khawatir. Tuhan aja pelihara burung tadi, Bapak Ibu. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Jangan takut dalam waktu masa-masa sulit seperti ini. Saya belajar tetap terus memberi, bahkan memberikan yang terbaik, memberikan yang bukan yang sisa-sisa. Saya dan istri selalu komitmen, begitu tanggal 1 awal bulan, kami berusaha langsung berikan ke rumah Tuhan apa yang menjadi perpuluhan kami, persembahan misi, persembahan pembangunan gereja, bahkan untuk diakonia kami komitmen. Saya dan istri selalu komitmen. Berusaha memberikan yang terbaik. Bukan yang sisa-sisa. Maka hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak buat siang hari ini. Pagi menjelang siang ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapak. Terima kasih di mana kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memberi pada hari ini Tuhan. Ajar kami memberi dengan hati yang benar, hati yang tulus ikhlas, motivasi yang benar Tuhan. Dan ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Seperti janda di Sarfat tadi Tuhan. Seperti janda miskin yang memberikan 2 peser tadi Tuhan. Seluruh nafkahnya bahkan ya Bapak dia berikan. Bapak kami tahu Engkau melihat persembahan hati kami. Dan juga persembahan yang kami bawa ke hadapan Engkau pada pagi menjelang siang hari ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang memberkati setiap persembahan saudara-saudara seiman kami. Baik yang masih pelajar, mahasiswa, pekerja, businessman, businesswoman, bahkan ibu rumah tangga. Tuhan Engkau memberkati persembahan kami semua ya Bapak. Tuhan Engkau yang memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ajar kami untuk punya sikap hati yang benar Tuhan dalam memberi. Ajar kami untuk memberi dengan tidak bersungut-sungut Tuhan. Kami yakin Tuhan semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Kalau burung saja Engkau pelihara, apalagi hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada siang hari ini kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau memberi, silakan maju ke depan. Ada di kiri dan di kanan saya. Oke, selanjutnya akan ada beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, itu ada sport ministry yang dilakukan oleh anak-anak Youth City Blessing Palembang. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak youth kita. Sekarang sudah ada yang koordinir untuk Bu badminton itu setiap hari Jumat jam 4:30 sore sampai dengan 7:30 malam. Benar ya Mardi ya? Dan mungkin boleh berdiri yang mengurusinnya untuk yang tanggung jawab masalah badminton. Boleh Mardi dan Excel? Ada Excel? Oke, lagi di sekolah minggu. Oke, ada saudara Mardi. Ini yang pertama ya badminton. Yang selanjutnya ada olahraga yang kedua. Nah, hari ini kita mau main mini soccer. Ini peminatnya banyak sekali, hampir 30 orang sore nanti. Jadi bagi Bapak Ibu saudara sekalian, terutama bagi para brother, yang juga bapak-bapak yang masih sanggup main bola, silakan.
kami ajak untuk main bersama-sama. Nanti sore jam 4 sampai jam 6 di lapangan mini soccer Bumara. Kalau mau pergi bareng boleh mendaftarkan diri kepada saudara mana? Sensen, Pandi. Oh ya, Pandi di belakang atau saudara Nokris. Nah, itu yang in charge untuk kegiatan ini. Itu dulu. Terus selanjutnya ada lagi pengumuman? Oke. Saudara kita Pinehas, bagi brother dan sister yang nanti mau hadir ya, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Pinehas ini aslinya orang Nias, calon dokter Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti habis ibadah bisa kasih ucapan selamat dulu, biarpun mungkin belum dicelup ya, belum dibaptis gitu. Oke, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang percaya bahwa setiap kali saya mendengar ada orang yang mau dibaptis itu hati saya selalu membara, bersuka cita. Siapa yang percaya bahwa ketika satu orang bertobat seisi sorga bersuka cita. Amin. Dan puji Tuhan, kita percaya akan lebih banyak lagi orang-orang yang boleh datang kepada Tuhan sebanyak yang Tuhan panggil melalui pelayanan kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan pulang bawa berkat, kita pulang jadi berkat, kita rindu terang dan garam. Itu sungguh-sungguh menjadi fungsi kita ke tengah-tengah komunitas kita, sebagaimana kita dipanggil untuk mengubah komunitas kita bagi kemuliaan Tuhan. Oh Yesus, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah,
pagi sampai siang hari ini, Kau melindungi, menjagai, menyertai ibadah kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu pulang bawa berkat, kami rindu pulang jadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, hatimu, pikiranmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi engkau dan menyertai engkau. Kiranya Tuhan, sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya dari Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup bersama-sama doa berkat ini dengan kita doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom.